Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahihatihi istighfaran katsiran. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, marilah kita tak hentinya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama kita dikokohkan nikmat iman dan Islam kita, dan juga nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga kita bisa beraktivitas sekaligus dapat menyisihkan waktu, menyediakan waktu dalam rangka panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini tema singkat kita adalah istighfar. Istighfar kita tidak asing lagi bagi kita. Kalimat atau lafaz astaghfirullah. Ada yang baca astaghfirullahal azim. Ada juga yang membaca panjang astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang jelas Bapak Ibu, bahwa istighfar itu merupakan keistimewaan dalam ajaran Islam, merupakan kata istighfar yang dilakukan berulang-ulang, yang artinya saya mohon atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia mengakui ekstensi kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang beristighfar berarti eksis dengan Allah di hadapan Allah, mengakui keberadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba atau seorang manusia pada hakikatnya kalau kita lihat adalah sosok yang tak berdaya, sosok yang tak mampu, sosok yang hina, sosok yang
rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi gerak-geriknya tanpa menyertakan Allah Subhanahu wa taala, berarti adalah ucapan tindakan yang salah dan penuh kealpaan. Jadi kalau ada keluar dari lisan manusia kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, itu kata-kata yang tidak disertai ada Allah, tidak menyertakan Allah. Ini menandakan bahwa kita ini penuh dengan kealpaan, keterbatasan, ketidakberdayaan. Apalagi kalau di pasar, Pak, banyak penjengokan, banyak yang salah yang dijengok itu. Kalau bagi orang yang eksis dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan refleks astagfirullah. Tak jengok yang tak boleh dijengok, yang haram dijengok. Ya apa boleh buatnya lewat. Kadang bajunya buka aurat, tidak tertutup auratnya. Ini kalau kita ini melihat yang namanya manusia normal, mungkin ada juga mengatakan ya nyuci mato. Jadi wajarlah Nabi mengatakan bahwa pasar itu adalah paling jorok, gudangnya dosa di situ. Artinya apa, Bapak? Kalau di pasar itu kan, apalagi kita di Indonesia ini, penjengokan itu macam-macam. Jadi banyak-banyak baik istighfar Pak Haji. Ya, banyak wong lewat jengok yang tak boleh dijengok. Atau mungkin barangkali di tempat kita orang lewat saja, ya, di tempat kawan sebelah ramai pengunjungnya, banyak-banyak beristighfar. Ya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa kita ini adalah insan yang tak berdaya, insan yang tidak punya kemampuan, apalagi sekali lagi tidak menyertakan Allah. Ini adalah sebuah kealpaan, ini merupakan sebuah kesalahan yang ada pada diri kita. Sebagai orang yang beriman, mari kita banyak-banyak beristighfar. Baik kita berada di pasar, salah penglihatan kita, salah kita dalam pendengaran kita, salah dalam kita mengucapkan kata-kata, dalam membawa amarah kita, lekaslah kita beristighfar kepada Allah. Jadi kita beristighfar ini Pak akan meredam kemarahan kita. Mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan cucu, bisa saja dengan anak buah. Kalau di pasar tinggalnya macam-macam, banyak-banyak beristighfar. Dengan beristighfar ini menandakan kita eksis, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak pernah beristighfar. Nah, orang yang tidak pernah beristighfar, maka dia juga tidak akan pernah mampu memasuki yang namanya makom fana, apalagi tahapnya disebut dengan makom baqo. Artinya apa? Bahwa kita tidak akan mampu sebagai saksi atau menyaksikan keabadian ilahi, keabadian Allah Subhanahu wa taala di dalam keagungannya. Kita makhluknya adalah fana, sementaranya Allah adalah baqa, abadi untuk selama-lamanya. Untuk itu kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atas kekhilafan, atas kedoifan kita, atas ketidakmampuan kita,
Mari kita perbanyaklah untuk beristighfar. Mudah-mudahan Allah, itulah jalan keluarnya, itulah solusi yang Allah berikan kepada kita. Lagi sambil menunggu menjelang masuknya waktu sholat, banyak-banyaklah beristighfar. Itu akan menghilangkan segala kegelisahan, kegundahan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, akan Allah berikan solusinya kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga bahwa di dalam istighfar, di dalam filosofi Islam, di buku Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa istighfar itu pada hakikatnya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan, atas perbuatan-perbuatan yang tidak Allah berkenan di atasnya, dan berusaha untuk mentaati aturan Allah, dan juga berusaha untuk tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jalan banyak-banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan kepada kita, pintu keampunan kepada kita, dan Allah akan mendatangkan rezekinya kepada kita. Dengan banyak-banyak beristighfar, Allah akan melunturkan segala dosa-dosa kita, baik dosa penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita, tingkah laku kita, akan Allah lebur dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, lemah di hadapan Allah, tidak berdaya di hadapan Allah, kecuali menyertakan Allah di dalam segala segi kehidupan kita. Terutama apabila kita salah dalam melangkah, salah dalam berucap, salah dalam mendengar, salah dalam melihat, banyaklah mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim minimalnya. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.